Banyak ya kita dengar sekarang kata hijrah. Dan mungkin salah satu dari pertimbangan panitia menjadikan saya di awal, kemudian Ustadz Hilman di yang kedua, mungkin karena hijrah dahulu baru merdeka kemudian ya gitu. Karena waktunya hijrah dulu. Sebagaimana Rasulullah juga belum merdeka saat di Mekah. Jadi seakan-akan hijrah dulu baru bisa merdeka. Nah, jadi kalau kita mau merdeka, sebenar-benar merdeka, makanya kita harus hijrah dulu. Karena ada sabda Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, orang yang berhijrah atau muhajir disebutnya adalah orang yang meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Semua apa yang dilarang oleh Allah, dia meninggalkannya. Kemudian ada juga Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati di bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kemudian, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia ditimpa kematian. Ajalnya datang saat dia di perjalanan, belum sampai tempat hijrah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sesungguhnya dia telah mendapat pahala daripada Allah. Kemudian ini momen Muharram ya. Dan mungkin ya banyak di antara kita yang masih salah paham, kita mengira bahwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bulan Muharram. Coba saya ingin sedikit mengkisahkan bagaimana bisa terjadi ini penanggalan Hijriah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Yang Ibnu Katsir itu kita banyak mendengar bahwa beliau seorang mufassir yang menulis kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan ini kitab tentang sejarah, disebutkan bahwa pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin, itu ada seseorang yang melapor kepada Amirul Mukminin bahwasanya dia telah menghutangi seseorang dan sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Dan akad hutangnya itu telah ditulis. Tentu saja Allah memerintahkan saat kita melakukan hutang piutang itu harus ditulis. Temponya tuh ditulis, perjanjiannya tuh bayarnya tuh kapan. Kemudian di dalam akad hutang piutang itu ada kata-kata jatuh temponya tuh bulan Sya'ban. Sang penghutang ini ya, orang yang menghutangi ini datang kepada Amirul Mukminin mengadu bahwasanya hutangnya itu belum dibayar oleh saudaranya dan ini sudah jatuh tempo. Nah, saat Amirul Mukminin membaca itu, kemudian Amirul Mukminin itu bertanya, "Ayo Sya'ban hadi?" Ini Sya'ban yang mana? Apakah Sya'ban tahun kemarin? Apakah Sya'ban tahun ini? Apakah Sya'ban tahun depan? Seperti yang kita tahu, orang-orang Arab zaman dulu telah mengenal bulan tapi belum mengenal tahun. Makanya sering kita mendengar bahwa Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Karena memang belum ada angka di angka tahun pada saat itu. Kemudian tentu saja Amirul Mukminin mendapatkan masalah seperti ini langsung mengajak atau mengumpulkan majelis syuro ya, dan bermusyawarah bagaimana supaya kita menempatkan penomoran dalam tahun. Ada yang memberikan ide bagaimana kalau kita memberikan nomor seperti orang-orang Romawi, ada juga yang memberikan ide bagaimana kita memberikan nomor sesuai dengan apa orang-orang Persia, ada juga yang memberikan ide gimana kita kalau hitung tahun dari lahirnya Rasulullah. Ada juga yang memberikan ide bagaimana kalau kita menentukan tahun dari diutusnya Rasulullah, dan ide yang diterima saat itu bagaimana kalau kita hitung tahun kita dari hijrahnya Rasulullah.
Dan hijrahnya Rasulullah menurut para ahli sejarah itu Rasulullah tuh sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Muharram. Nah, tapi tahun Hijriah ini adalah dihitung dari tahun di tempat kapan hijrahnya Rasulullah. Tapi hijrahnya Rasulullah itu bukan bulan Muharram. Itu sedikit meluruskan.